Watu tulis dan penambangan masa lalu. Dieng. Begitu banyak batu yang tersebar di area seluas hampir 620.000 hektar, pastilah menyimpan pertanyaan mendasar. Dari mana asal bahan-bahan batu tersebut dan bagaimana mengangkutnya? Jung Hun 160 tahun yang lalu pernah memberi analisa mengenai hal ini. Ia yang paham benar belantara tanah para dewa mencatat tiap detail permukaan tanahnya. Dan latar belakangnya sebagai ahli botani serta juga geologi yang dengan kakinya sendiri melangkah. Tiap jengkal tanah yang dikunjungi saat ini merupakan panduan permanen yang masih terus diulang-ulang. Dieng. Permukaan tanah yang saat itu tergenang air danau terbelah dengan kali tulis tepat di tengah-tengah cekungan Plateau. Cekungan ini dipagari oleh gunungan yang menjulang tinggi, Prau, Pakuwojo, Pangonan, serta Sipandu. Kali tulis merupakan salah satu mata air di kaki Prau, mengalir dari arah kulon sampai lor hingga wetan kidul ke kaki Pakuwojo yang melewati Balai Gambang, Telaga Warna, dan kemudian Pengilon. Alkisah diceritakan dengan manfaatkan sungai dan telaga inilah para pekerja mengangkut bahan batu yang akan digunakan sebagai pembuat Candi Dieng. Batu ini ditambang dari Gunung Pakuwojo, yang mana bekas-bekas tatalan dan juga bekas potongan-potongan batu besar masih terlihat. Tambang ini memang berada di permukaan atas, yang kini menjadi objek wisata batu ratapan angin. Di atas sini batu kemudian digulingkan ke bawah di permukaan yang lebih datar, sekitaran Telaga Warna. Dari sana nanti perahu-perahu telah menanti untuk mengangkut batu-batu ini yang kemudian dibawa menyusuri mendekat ke arah pembangunan. Perahu merupakan sarana yang mungkin lebih cocok waktu itu, di mana tanah Dieng yang labil tentunya membawa kesulitan tersendiri jika menanggung beban yang berat dibanding dengan transportasi darat. Pembangunan ini dan penambangan ini terus berlanjut dari awal abad 7 masa Syailendra Berjaya hingga 6 abad kemudian, di mana para dewa, di mana para pekerja ini meninggalkan goresan warna berupa 2 angka tahun dan sebuah aksara Pallawa di sela-sela kegabutan kesibukan mereka. Apakah ini benar? Dan pasti tentu saja tidak. Sejarah hanyalah tafsir, yang tergambarkan hanyalah rangkaian-rangkaian peristiwa seperti potongan puzzle yang kita berusaha susun. Kalau puzzle adalah output membahagiakan, sejarah pun sama. Tentunya masih ada beragam kemungkinan lain, belum tentu penambang. Rangkaian permukaan Pakuwojo terdapat banyak goa-goa alam, sebuah yoni mungil bisa ditemukan di sana. Bisa jadi juga tempat itu juga digunakan sebagai salah satu tempat mengolah spiritual, yang berarti dalam organisme aktivitas tempat tersebut bukan hanya pekerja kasar, namun juga para brahmana tentunya. Maka dari itu yang jelas sulit terbantah adalah lokasi tambang. Batu-batu candi di Plateau memiliki karakter sama persis dengan Pakuwojo. Mungkin Pakuwojo bukan satu-satunya pemasok, tentu masih ada gunung lain di seberang, macam Sipandu, yang menurut desas-desus terdapat banyak tatal batu di atasnya. Boleh jadi apabila suatu saat nanti batuan pengganti dalam proses pengugaran candi tak harus berasal dari Merapi, yang akan terlihat belang bila dipasang dan kontras dengan batu lama.
karena karakternya yang berbeda. Jika begitu, mungkin mendatangkan batu dari lokasi tambang yang asli akan lebih banyak membantu dalam kamuflase pemugaran. Bukan. Terima kasih.